Sawadee Podcast, ketemu lagi nih di Anta Wacana sama aku Mazaya. Dan aku, Ahran. Gimana nih kalian kabarnya? Nggak usah ditanya juga, pasti baik lah ya. Tapi itu tuh yang abis jadi second choice, gimana kabarnya Sobat Ente? Hahaha, wiku. Bercanda ya guys, jangan lupa and go. Oke nih Ran, hari ini atau minggu ini deh, ada gak sih yang panas-panas gitu? Wah, kalau yang panas-panas sih udah pasti ada. Apa tuh yang panas-panasnya? Di-spill boleh kali. Jadi, beberapa waktu yang lalu tuh rame banget tentang seseorang yang menjalani profesinya. Tapi dalam profesi ini banyak hal melenceng yang terjadi gitu. Oh, gak profesional. Nah iya. Waduh, menarik juga nih topiknya. Kira-kira kayak gimana sih contohnya Ran? Wes, gampang. Contohnya mah kita tanyain aja ke teteh yang nanti bakal talk little sama kita. Widih, tamu baru nih di Anta Wacana. Siapa ya? Ada deh. Nah, tapi hari ini aku tidak bisa menemani sampai akhir acara nih, Spaskes. Aku ada urusan dengan hidup dan mati yang harus diurus. Si paling sibuk se-Anta Wacana ya Ran. Oke, gak apa-apa deh. Tapi hari ini Anta Wacana sama aku doang, gak apa-apa. Timingnya pas banget ya, sendiri dan sendiri gitu. Personal life di bawah-bawah, gak boleh dong dikadik. Ikan sepat, ikan cucut. Lanjut. Hahaha. Oke, jadi aku pamit undur diri ya. Have fun, Spaskes dan Mazaya. Dadah Ran. Nah, Spaskes, setelah clue-clue tadi, kira-kira ada yang udah tahu belum tema yang bakal kita bahas hari ini apa? Oke, langsung aja kali ya, tanpa babi gua swesos keburu lebaran kalau gue ngomong mulu. Langsung aja kita coba panggil Sobat Anta Wacana hari ini, Najwa. Halo Najwa, gimana nih kabarnya teteh-teteh dari Bandung? Kamu nanya. Ahran katanya tadi mau pergi. Oke, lanjut aja Najwa, lanjut. Yang pastinya baik dong. Sebelumnya terima kasih loh udah ngundang aku ke acara podcast yang seru ini. Widih, podcastnya seru ya, harus seru. By the way, tadi kamu datang jauh-jauh nih dari Bandung ke Jakarta. Di perjalanannya seru nggak sih? Ya, perjalanannya cukup seru sih kak. Widih, mantap. Oke nih, daripada kita buang-buang waktu, mending kita langsung sat-sat aja kali ya. Kira-kira nih, Najwa, kamu punya nggak sih pengalaman waktu di SMP yang kayak nggak bisa banget kamu lupain? Ada nih satu pengalaman yang aku nggak bisa lupain pas pelajaran bahasa. Bahasa apa tuh? Ada deh, ceritain nggak ya? Jadi gini kak, waktu itu kita sempat dikasih tugas kan, tapi si gurunya tuh ngasih tugasnya lewat guru lain. Nah, tapi si gurunya ini minggu depan malah marah-marah gara-gara si tugasnya ini nggak dikumpulin ke mejanya dan nuduh kita ngerjainnya di rumah, padahal kan kita udah ngerjain dari minggu lalu di kelas. Waduh, seuzon ya gurunya. Ya kan, itu yang kita anehin sekelas. Terus pelajaran itu tuh kan emang kepotong sama jam istirahat. Terus nih kak, pas beres istirahat gurunya nih malah diem aja, gak ngajar selama jam pelajaran itu habis. Sampai keadaan di kelas tuh hening. Si gurunya pun pas selesai pelajarannya nih malah keluar tanpa bilang apa-apa. Iya. Oh ya, satu lagi kak, yang bikin kita kesel tuh kita sekelas gak dapat nilai gara-gara masalah yang ya gak usah dibesar-besarin. Iya ya, padahal itu kayak cuma miskom doang. Oh, aku juga ada nih satu cerita yang ya lumayan gak bisa aku lupain sih, gara-gara ini kayak unik aja gitu. Wah, apa tuh kak? Jadi dulu tuh kayak ada satu guru yang suka banget ngebanding-bandingin siswa kelas A sama kelas B gitu lah ya ceritanya. Nah, terus satu waktu itu tuh kita sekelas emang lagi diskusi gitu kan per kelompok. Nah, si guru ini tuh ngomong, tapi emang ya suaranya tuh kecil jadi kurang kedengeran ya. Otomatis kita sekelas juga ya nggak kedengeran gitu. Nah, terus setelah itu dia kayak yang langsung sewot gitu loh, langsung yang kayak ngomong, ya saya nggak ngaruh sih sebenarnya kalian mau dengerin omongan saya apa enggak, toh saya juga nggak dibayar sama kalian. Dan aku kira tuh kayak udah di situ gitu ya. Taunya tuh tiba-tiba satu waktu dia ngomong lagi, orang tua kalian tuh nggak bayar saya loh. Jadi ya udah, kalian mau ngeluh juga saya nggak peduli. Di situ aku kaget sih sejujurnya mah ya sedikit. Cuman kayak apa ya, harus banget gitu kayak gitu. Waduh, itu mah nyinggung banget sih ya. Nah, oke, setelah ada pengalaman buruk, pasti ada dong pengalaman seru semasa SMP. Nah, kira-kira ada nggak sih pengalaman seru semasa SMP, Kak Najwa? Horor kali ya? Boleh. Oke, jadi waktu itu tuh ada satu guru yang emang suka pulang telat gitu kan. Nah, terus dia nih nggak sengaja lihat satu ruangan yang lampunya masih nyala, padahal posisinya tuh udah maghrib. Terus si gurunya nih coba buat ngecek lah ke ruangan itu. Nah, pas dilihat di dalamnya tuh ada nih satu murid yang emang masih pakai seragam. Dicoba nih ditegur sama gurunya, kamu kenapa belum pulang? Nah, si murid ini tuh gak jawab sama sekali. Jadi gurunya tuh cuma bilang,
kamu pulang ya, ini udah sore, besok juga masih sekolah. Lanjutlah besoknya nih, gurunya tuh ketemu lagi sama si anak yang kemarin. Akhirnya si guru coba buat nanya lagi kan, kayak masih penasaran lah ya. Nanyalah si gurunya tuh, abis ketemu sama bapak, kamu kemarin langsung pulang kan? Si anaknya ini malah jawab, loh, aku mah udah pulang dari jam 12 pak. Si bapaknya nih cuma bisa senyum aja gitu. Dari pas kejadian itu, ternyata si anak yang waktu awal gurunya temuin muncul lagi, tapi di mimpi si guru ini. Yang diinget tuh kalau nggak salah anaknya tuh bilang, kamu kenapa gangguin saya? Nah, dari kejadian ini nih si gurunya tuh kapok dan dia nggak pernah pulang sore lagi. Hah, seriusan kak? Kayak wow, aku cukup kaget sih. Itu tuh beneran atau kayak cuma mitos doang biar anak-anak nggak pulang telat? Nah, kalau itu aku nggak tahu sih, cuman nggak ngaruh juga sih kalau buat nakut-nakutin buat gak pulang sore, soalnya aku tetap pulang sore. Iya sih, emang nggak ngaruh sih kalau aku juga. Tapi itu gurunya asik ya cerita-cerita gitu di kelasnya. Nah, ini dia, si gurunya tuh sebenarnya emang seru sih, tapi dia beneran nggak pernah ngasih materi gitu ke kitanya. Itu aja kalau masuk cuman cerita. Nah, dalam sebulan tuh mungkin cuma masuk 1 kali doang kali ya dari 4 pertemuan. Awalnya sih kita seru-seru aja, karena kan di kelas jam kos ya. Tiba-tiba ada ujian tertulis, dan kita nggak tahu materi apa yang bakalan muncul nantinya. Wah, seriusan kak? Ya, tapi nggak apa-apa sih, minimal dia punya poin plus gitu ya, dia asik. Nah, oke nih, dari tadi kita udah banyak sharing, bahkan tadi kita sempat cerita pengalaman horor ya. Iya. Kalau menurut kamu, ada nggak sih solusi buat cerita-cerita tadi? Apalagi tadi kan ada cerita yang bikin kita kayak, aduh emosi gitu, kayak apa sih, kenapa bisa ada kayak gini gitu? Oke. Kalau menurut pandangan aku sama teman-teman waktu itu sih, buat masalah yang tugas gak dikumpulin, mungkin kita sekelas harus lebih inisiatif ya buat langsung ngumpulin tugasnya hari itu juga, dan mungkin emang harus minta maaf ke gurunya. Tapi nih kak, si gurunya tuh terlanjut membesar-besarkan masalah, jadi menimbulkan masalah yang lain. Jadi agak susah sih buat nyelesain masalahnya. Nah, bener tuh, bener. Nah, nih buat Spaskes yang lagi dengerin podcast ini, terus kayak mungkin masih di fase-fase sekolah gitu, atau pernah nemuin orang-orang yang kayak di cerita kita tadi, aku ada saran mungkin yang bisa bantu kalian. Kayak misal nih, kalian tuh harus ngejalin hubungan atau komunikasi yang baik sama siapapun itu. Terus buat problem yang lainnya harusnya sih kedua belah pihak lebih ngertiin satu sama lain, lebih terbuka. Kan kalau kedua belah pihaknya enjoy, juga jadi enak. Terus hubungannya kayak ya pokoknya enak gitu antara guru sama si muridnya. Terus si siklus pembelajarannya juga jadi lebih efektif. Nah, bagus tuh. Terus juga dengan itu kan berpengaruh juga buat masa depan Spaskes. Wah, gak kerasa ya udah beberapa waktu kita laluin bareng-bareng. Kadang kalau ada kondisi kayak gini tuh agak sedih gitu ya. Tapi lebih sedih lagi dijadiin second choice sih. Aduh, kalau itu kayak susah banget. Oke, so sepertinya itu aja yang bisa aku dan Nazul sharing ke kalian. Yang jeleknya dibuang aja teman-teman. Kalau misalnya kalian nemu hal baiknya boleh diambil. Walaupun kayaknya nggak ada yang baik ya. Aduh. Oke, cukup sekian dan satu pesan terpenting dari kita. Jangan lupa like, comment, subscribe, and don't forget to slay!